Oke, materi kita kali ini akan membahas masalah selector ya teman-teman. Selector itu digunakan pada CSS untuk mengenali sebuah elemen HTML yang akan nantinya kita beri stylenya. Di sini saya sudah memiliki sebuah file ya, misalnya selector.html. Nah, ini filenya. Di sini saya berikan link relnya itu ke style.css. Sementara style.css nya itu masih kosong ya teman-teman. Di sini masih kosong stylenya. Nanti kita berikan stylenya. Kemudian di sini ada UL yang terdiri dari beberapa link ya, dengan menggunakan li, ahref. Kemudian ada OL. Ini semuanya kita gunakan untuk membuat list ya, under list dan order list. Ada li-nya juga di OL ini, kemudian ahref. Kemudian berikutnya ada H1, itu yaitu judul pertama, saya berikan itu lorem ya. Kemudian judul kedua ya, saya berikan juga lorem. Nah, sekarang akan kita beri style pada elemen HTML ini. Contohnya saya berikan pada H1, maka di sini saya buat scriptnya di style ini H1 ya. H1 misalnya saya kasih warnanya saja, saya rubah warnanya menjadi green. Nah, ini dia. Kemudian Ctrl S ya, di sini juga ada H2 ya, H2 juga saya beri warnanya green ya. Saya tulis seperti ini, A2 color green ya. Kita beri namanya green ya. Ctrl S, coba kita lihat hasilnya. Di sini selector kita klik kanan, open with live server. Tunggu ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman, judulnya berubah menjadi green, judul 1 dan judul 2 berubah menjadi green. Sebenarnya teman-teman tidak perlu menulis ini secara seperti ini. Teman-teman bisa grouping ya, karena value-nya itu green, sama-sama green, artinya value-nya itu berwarna hijau ya. Jadi tidak berwarna yang berbeda, maka kita grouping saja. Maka ini kita hapus, kita buat di sini H1, H2. Grouping itu dipisahkan dengan koma, kita gabung aja dia. Hasilnya seperti ini, sama hasilnya. Oke. Selanjutnya saya akan membuat yang ini. Halaman 1 ini saya buat warnanya berbeda. Yang halaman 1 sampai 4 itu sama warnanya, maksud saya. Kemudian nomor 1 sampai 4 ini berbeda nanti warnanya dengan halaman 1 sampai 4 ini. Artinya under listnya ini, yang ini berbeda dengan order listnya warnanya. Sementara kalau kita lihat di sini ya, ini dia ya. Ini dia, kita bedakan. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa style di stylenya itu dengan cara kita buat, lihat ini. Ini adalah UL, kemudian sampai ke ahrefnya, berarti UL ya. Kita buat seperti ini, UL, kemudian li-nya, kemudian ahrefnya, A-nya ya. Kita buat misalnya warnanya itu warna merah. Nah, ini dia, warna merah. Coba saya Ctrl S, hasilnya coba kita lihat. Berwarna merah. Ini warna biru ya. Oke. Membacanya dari belakang teman-teman. A ini akan dipilih, tapi dia melewat. Dipilih, A-nya berada di dalam li, jadi dipilih A-nya ini. A-nya itulah untuk link tadi dipilih.
dengan cara melalui li dan ul. Artinya kita itu berada di dalam li dan di dalam ul. A-nya ini. Maka kita buat ul li a, tapi bacanya dari belakang. Nah, kalau yang untuk yang ini, yang bawahnya ol, kita buat juga seperti ini. Saya copy saja. Copy, sini saya paste, kemudian ini saya ganti aja OL, tapi warnanya saya bedakan. Warnanya misalnya saya buat menjadi yellow. Nah, ini dia. Saya Ctrl S, lihat hasilnya. Nah, warna kuning nggak kelihatan ya. Berarti ini kita buat misalnya apalah ya, blue lah ya. Blue tadi udah. Bronze ya, bronze atau blue violet, blue violet aja. Nah, ini dia. Oke, udah seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita tambahkan juga properti lain ya, selain color. Misalnya saya hilangkan garisnya. Apa kemarin teman-teman udah kita pelajari ya, text decoration ya. Kita hilangkan garisnya dengan membuat properti text decorationnya value-nya non ya. Saya copy, makanya nanti garisnya akan hilang. Nah, seperti ini. Nah, inilah penggunaan ini selector ini ya teman-teman, penggabungannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini groupingnya, ini UL-nya kita panggil seolah-olah bercabang dia ya. Ada induknya yaitu UL, kemudian anaknya, kemudian bawah lagi anaknya. Oke. Selanjutnya kita akan rubah ini loremnya, warna loremnya ini, tulisan loremnya ini. Tetapi di sini tadi kita perlakukan khusus ya harusnya nanti, karena sama-sama elemennya sama-sama P, maka kita berlakukan khusus ya. Misalnya saya kasih yang ini PID ya, misalnya PID, misalnya PID-nya P1 ya. Kemudian yang ini saya berlakukan khusus yaitu P class, saya buat kelasnya 2 misalnya P2 ya. Nah, setelah saya buat perlakuan khusus dengan menggunakan ID dan kelas, contohnya ID, dua-dua pun ID boleh ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja, ID dan kelas. Di stylenya ini kita panggil, tadi adalah ID-nya adalah P1, maka ini harus kita buat kalau dia ID pakai hashtag seperti ini P1. Nah ya, seperti itu ya. Baru kita kasih warnanya, misalnya warnanya brown. Oke. Kemudian di situ ada P2. P2 bukan tanda hashtag lagi, tapi kelas itu tanda titik ya, titik seperti ini ya, titik digunakan kalau dia kelas. Kalau di HTML-nya kelas maka dia titik, kalau di HTML-nya ID tadi ya maka dia hashtag atau pagar. Ini berarti P2 ya, P2 warnanya misalnya blue. Kalau saya simpan Ctrl S, lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, itu dia ya. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, kalau dia ID maka gunakan hashtag atau pagar. Kalau dia kelas gunakan titik di file CSS-nya. Nah, ini dia. Ini kelas ya, gunakan titik. Kalau saya tambahin, misalnya saya mau tebalkan yang ini, lorem yang V2-nya, maka saya tambahkan misalnya tebal ya, cetak tebal misalnya. Ctrl S, maka di sini saya tambahkan yaitu sini ya, saya langsungkan aja tadi ininya, langsung boleh langsung ke cetak
tebalnya. Cetak tebal berarti tadi yang ini adalah kelas, berarti titik ya. Kita buat titik cetak tebal, berarti seperti ini warnanya. Kita tebalkan ya, berarti kita buat font weight nya bold. Oke, saya Ctrl S, lihat hasilnya. Nah, tebal ya teman-teman. Nah, itu dia. Jadi kita perlakukan khusus ya untuk elemennya yang sama, misalnya P, tetapi isinya mau kita bedakan. Elemennya tetap P tapi isinya berbeda, yaitu P1 tadi kita buat berwarna merah, apa tadi, brown ya, berwarna brown, berarti berbeda ya, perlakuannya berbeda dengan P2, makanya kita buat dia ID atau kelas. Tetapi teman-teman perbandingan kita ketikkan langsung nanti di elemen HTML menggunakan ID atau menggunakan kelas, ada perbandingannya. Kalau kita langsung ketikkan di file HTML nya, ibarat perbandingannya 1 ya, nilainya 1, kecil tentunya 1 itu kalau kita langsungkan di HTML. Kalau kita menggunakan namanya kelas, kita bandingkan seperti 10. Kalau kita menggunakan ID 100, berarti nanti beban ID ini sangat berat, 100. Makanya sebaiknya kalau bisa digunakan langsung di file HTML-nya, style-style yang ada di sini tadi gunakanlah langsung aja di HTML-nya. Kalau tidak, gunakan saja menggunakan kelas ya. Saran saya gunakan menggunakan kelas. Oke, kita lihat dulu ya. Sebuah elemen HTML hanya boleh memiliki satu ID. Sebuah elemen HTML hanya boleh memiliki satu ID ya, satu ID. Setiap halaman hanya boleh memiliki satu elemen dengan ID tersebut. Jadi dapat digunakan sebagai penanda halaman untuk link ya, itulah tadi ID. Digunakan juga untuk JavaScript. Jadi kalau JavaScript kita gunakan ID biasanya ya. Sebaiknya tidak digunakan untuk CSS, lebih baik digunakan kelas. Gitu tadi yang saya katakan tadi. Kita lebih baik menggunakan kelas daripada ID. Kenapa? Bebannya tadi, perbandingannya. Kalau kita menggunakan kelas itu 10, kalau menggunakan ID 100 berarti hampir 10 kali lipat. Maka sebaiknya teman-teman menggunakan kelas saja kalau teman-teman ingin menggunakannya di CSS. Saya rasa sudah cukup video tutorial saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belajar CSS dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.